Bayangin berangkat dari orang yang selalu minta pengakuan dari orang lain sampai bisa berani ngejar mimpinya. Tapi nggak sih kalau saya kasih tahu, kunci dari sukses itu adalah berani ditolak dan berani dibenci sama orang lain. Di video kali ini saya pengen bahas konsep berani dibenci oleh orang lain yang bisa mengubah hidup kamu jadi lebih baik. Halo, saya William, saya seorang manajer di perusahaan e-commerce di Indonesia dan lagi bikin startup. Video kali ini saya pengen bahas tentang konsep Courage to be Disliked, sebuah buku yang sudah terjual 3,5 juta di dunia dan ditranslate ke 40 bahasa yang mengemukakan satu pendapat, yaitu sukses itu datang dari berani dibenci. Buat orang-orang yang mungkin yes man, konsep ini sangat kontradiktif, dimana kalau kita selalu ngomong iya, kita bakal disuka sama orang lain. Tapi enggak, kita lebih berhasil kalau kita justru berani dibenci dan malah punya keunikan. Jadi klik tombol subscribe, kita bakal bahas langsung ke dagingnya. Kenapa perlu berani dibenci sih di hidup kita? Kita bakal coba breakdown dulu konsep ini. Di dunia yang terlalu terkoneksi ini, di sosial media dan segala macam, kita dibombardir dengan ekspektasi dari orang lain yang datang dari sosial media, keluarga, orang terdekat dan sebagainya. Si ini keren banget nih bisa kayak gitu. Oh, si itu tuh keren banget tuh bisa kayak gitu. Kenapa lu nggak kayak gitu? Kenapa saya nggak kayak gitu? Kita tuh terjebak dari siklus minta pengakuan dari teman-teman sekitar, mungkin keluarga, netizen dan sebagainya. Hidup tuh harus kayak gini, hidup tuh harus kayak gitu. Kalau lu nggak kayak gitu, lu nggak sukses gitu. Behavior inilah yang membuat kita justru nggak sukses. The Courage to be Disliked ini konsep yang dipopulerkan oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga yang berusaha bilang kalau kita nggak butuh approval orang lain loh untuk berhasil, dan bahkan kita harus berani dibenci sama orang lain. Seberapa sering sih kita ngerasa kita nggak berani ngambil keputusan karena kita takut orang lain ngomongnya gimana, atau kita takut diomongin orang lain. Menurut studi yang dilakukan oleh University of California Berkeley, individu yang berani melawan norma pada umumnya dan berani menerima social disapproval itu 35% lebih banyak menghasilkan ide-ide yang bagus di bidangnya. Jadi berani untuk tidak disukai atau berani untuk dibenci itu sebuah katalis agar kita semakin inovatif dan kreatif dengan apa yang kita punya. Ada dua miskonsepsi yang pengen saya bahas. Yang pertama yaitu kalau kita mau berhasil, kita harus disukai oleh semua orang. Tapi ini hal yang mungkin sedikit keliru, karena disukai semua orang itu belum tentu bikin kita punya value. Disukai semua orang atau menjilat semua orang itu bikin kita hanya disukai, bukan bikin kita punya value. Jadi walaupun kita disukai, mungkin orang lain nggak tahu apa yang bisa didapatkan value dari kita gitu. Jadi kita tetap perlu punya prinsip hidup sendiri. Miskonsepsi yang kedua yaitu orang-orang yang sukses ini pasti orang yang disukai semua orang. Nggak juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, mungkin yang paling contoh paling terkenal tuh Steve Jobs, dimana Steve Jobs tuh orang yang bisa dibilang sosok abad inilah gitu untuk pada zamannya. Dan kalau teman-teman baca biografinya Steve Jobs, orang tuh banyak banget gak suka sama dia. Dia tuh bukan orang yang menyenangkan lah dalam kerjaan gitu. Dia banyak mencat orang, dia banyak gak suka sama orang, dia banyak menuangkan amarahnya ke orang-orang gitu. Elon Musk, sosok yang mungkin dianggap paling keren abad ini, sama orangnya juga bukan orang yang bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi poinnya adalah kita gak bisa menyenangkan semua orang. Semua orang pasti punya musuhnya yang kasarnya, dan kita gak bisa menyenangkan banyak pihak gitu, atau semua pihak bahkan. Mungkin saya bisa share dari pengalaman saya pribadi. Kalau kita lagi bikin marketing campaign, ada satu metode namanya filter, dimana kita berusaha mengalienasi audiens lain yang nggak cocok sama brand ini. Itu dilakukan karena kita tahu satu brand itu nggak bisa serve semua orang. Walaupun kita misalnya jual barang universal, misalnya beras, nggak mungkin semua orang bisa menangkap beras itu. Jadi kita tetap harus ngelakuin alienasi supaya orang-orang tertentu doang yang dapetin. Artinya kita nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi mungkin bisa tanya ke diri sendiri, berapa banyak peluang atau kesempatan yang kita nggak ambil karena kita takut diomongin sama orang lain, kita takut benci sama orang lain. The Courage of Dislike ini ada 3 kunci dalam kita mengerti gimana caranya kita berani dibenci sama orang lain tapi tetap sukses. Yang pertama namanya separation of task, yang artinya ngebedain mana delivery yang kita punya yang kita bisa kontrol, mana yang delivery yang kita nggak bisa kontrol. Terus misalnya kita lagi presentasi klien kita, tugas kita adalah mendeliver presentasi sebaik mungkin. Tugas kita bukan memprediksi respon mereka seperti apa, atau hari mereka lagi bad mood atau enggak. Itu bukan tugas kita. Jadi ada faktor yang kita bisa kendalikan, ada faktor yang kita nggak bisa kendalikan. Yang kedua, berani dibenci artinya kita menganggap semua orang itu setara. Orang yang di bawah kita anggap setara, orang yang di atas kita anggap setara. Kita nggak merasa kalau opini yang dikeluarkan oleh bos kita lebih tinggi dibanding opini yang dikeluarkan oleh tim kita, maupun sebaliknya. Jadi kita tahu bahwa semua poin itu sama, tapi kita lihat
esensinya seperti apa. Opini dari anak magang sampai level CEO itu opini yang punya poin yang sama. Mungkin punya level detail yang beda tapi poinnya sama. Bukan berarti kita harus iya aja nih ke yang lebih atas karena simply dia lebih di atas gitu. Jadi kita punya hak untuk mikirin kalau semua orang tuh sama. Yang ketiga yaitu gimana caranya kita bisa berkontribusi ke orang lain. The courage to be disliked itu bikin kita mikir bukan cuma ke diri sendiri aja, tapi gimana caranya kita bisa berkontribusi ke hal yang lebih gede dibanding kita. Yang bikin paradoks adalah kalau kita fokus ke hal yang lebih gede dari diri kita fokus ke gimana caranya kita mencapai misi tersebut, diri kita justru lebih gede. Tapi kalau kita fokus ke diri sendiri, mungkin hasilnya nggak bakal segede itu. Tapi pasti ada sanggahan gitu kayak, Will, penting loh tetap mikirin apa kata-kata orang lain. Emang penting, bukan berarti kita nggak dengerin omongan orang lain. Penting banget, kita harus dengerin omongan orang lain. Tapi kita harus bisa bedain mana yang kritik, mana yang asal aja. Kita harus bisa bedain mana yang kritik membangun, mana kritik asal-asalan. Kritik yang membangun itu bikin kita tumbuh, ngasih tahu apa yang salah di kita dan kita bisa perbaiki. Ada sebuah fakta di balik kritiknya. Kritik asal-asalan kadang cuma menyerang personal kita doang karena mungkin nggak suka, mungkin kurang cocok dan sebagainya gitu. Kunci buat kita berani nggak disukai sama orang lain bikin kita lebih inovatif karena kita berani men-challenge ide-ide yang sudah ada, men-challenge sebuah konsep yang disetujui oleh semua orang karena orang-orang tersebut hanya ABS lah kita bilangnya, asal bab-asnan. Coba pikirin beberapa ide bisnis yang mungkin terdengar aneh zaman dulu tapi possible karena orang berani mikir secara unkonvensional. Contohnya misalnya Aqua. Zaman dulu mungkin asing buat orang minum air dalam kemasan karena air ya mungkin gratis gitu, ngambil aja di sumur kasarnya, dimasak aja. Kenapa kita harus beli gitu? Kenapa nggak bawa botol aja, bawa botol sendiri? Tapi jalan gitu karena pada akhirnya orang butuh air yang higienis dengan instan maupun dengan model-model bisnis yang terbaru yang semakin adaptif gitu. Kalau kita cuman kasarnya ABS doang nggak sampai Pak Senang, kita nggak bakal bisa ngeluarin ide yang kayak gitu karena kita butuh eksperimen, kita butuh ngelakuin hal-hal yang di luar praktis yang sudah ada. Ada studi menarik yang dilakukan oleh Journal of Psychology and Social Personality yang bilang kalau individu yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sesuatu itu menunjukkan level otentisitas yang lebih tinggi dan hidupnya jauh lebih nyaman karena dia nyaman dengan diri sendiri. Dan otentisitas yang artinya kita tetap orisinal dengan diri sendiri itu kayak magnet, kita nge-track orang-orang yang mirip kayak kita. Sama mungkin dengan teman-teman yang nonton video ini yang ke-track sama cara saya jelasin sesuatu. Jadi gimana sih cara kita mengaplikasikan the courage to be disliked, berani dibenci ke kehidupan kita? Ada beberapa step. Step yang pertama adalah terima diri sendiri, terima keunikan diri sendiri. Semua orang tuh beda, bahkan orang yang kembar pun berbeda. Journey setiap orang pun berbeda. Let's say misalnya kasusnya saya pernah bikin startup. Pas saya bikin startup, contoh saya cenderung ke yang Silicon Valley lah, kita bilangnya yang raising fund segala macam gitu. Tapi pas diaplikasiin di Indonesia susah karena nggak segampang itu dapetin funding di Indonesia. Walaupun saya dapat funding, tapi nggak segampang itu juga jalanin bisnis di Indonesia. Ada banyak nuance yang ternyata datang dari keterbatasan saya pribadi yang saya belum terima. Kayak, kok saya nggak bisa kayak Steve Jobs ya? Kok saya nggak bisa kayak Elon Musk ya? Ya emang beda aja gitu orangnya. Pas saya nerima diri sendiri, saya malah dapet hal-hal yang lebih menarik gitu. Kayak, contoh misalnya saya bikin YouTube nih. Orang-orang bilang saya nggak cocok gitu. Saya ngomongnya nggak jelas gitu misalnya. Tapi ya mungkin ada aja segmen pasar yang seneng dengan cara ngomong seperti ini. Mungkin saya coba aja gitu. Jadi tips pertama adalah coba cari tahu apa keunikan kalian, apa yang bikin diri kalian unik, apa mungkin pengalaman hidup kalian yang bikin kalian unik. Step kedua yaitu coba pikirin level sukses atau level berhasil itu apa. Level sukses kalian sama level sukses norma pada umumnya mungkin nggak harus sama. Orang-orang pikir kalau kita sukses tuh kita harus punya banyak uang misalnya, kita harus punya mobil, kita harus punya rumah, kita harus punya kolam renang misalnya di dalam rumahnya gitu, baru tuh bisa dibilang sukses. Tapi kan definisi orang beda-beda ya. Ada yang misalnya ngerasa kalau sukses itu kalau misalnya kita bisa punya waktu lebih banyak sama keluarga. Atau misalnya ada yang bilang kalau sukses itu kalau saya bisa ngerjain hal yang saya suka tanpa saya dilarang-larang sama bos, klien, sebagainya. Lebih kreatif, lebih ekspresif. Jadi nggak ada one size fits all gitu buat sukses. Sukses tuh beda-beda gitu. Dan definisi sukses teman-teman itu bisa loh diubah. Nggak harus ngikutin apa yang sudah ada gitu. Kalau emang nyamannya kayak gitu ya udah gitu. Orang lain mungkin punya hak buat ngomong tapi nggak punya hak buat memaksa definisi suksesnya ke kita. Yang ketiga yaitu set boundaries. Ini sesuatu yang mungkin saya familiar. Kalau misalnya kita kerja, kita kadang ngerasa kayak kita terlalu over lah gitu. Kita say yes ke semua hal, jadinya kita kayak overwhelmed dan sebagainya. Kita harus tahu prioritas kita kalau masuk ke sebuah
sebuah aktivitas itu ngapain, goal yang kita pengen capai apa, kita pengen belajar apa sih gitu. Kalau emang kita goalnya belajar, mungkin nggak apa-apa kalau kita ambil sebanyak-banyaknya, tapi pikirin juga kita mau belajar apa sih sebenarnya. It's okay buat kita say no ke sesuatu yang kita rasa belum kita butuhin atau kita rasa kita nggak sanggup ngerjainnya. Lebih baik kita bilang yes ke beberapa hal tapi kita beneran kerjain dibanding kita bilang yes ke semua hal tapi outputnya jelek. Jadi penting buat kita sadar keunikan kita apa yang kita pengen cari supaya kita tahu mana hal yang kita harus terima, mana hal yang kita harus nggak terima. Nggak apa-apa buat kita nolak karena asal orangnya tahu alasan kita nolak, karena emang nolak itu bagian dari pendewasaan kita juga. Yang keempat yaitu ambil risiko yang terkalkulasi. Kadang orang bilang kalau lu berani dibenci berarti lu harus serisiko mungkin gitu ngambilnya, gede banget risiko lo ngambil. Enggak juga gitu, kita harus tahu juga kapan kita ngerem. Berani dibenci artinya kita berani menantang norma yang ada, berani berpikir apakah norma yang ada sesuai dengan value yang kita punya. Tapi bukan berarti kita asal-asalan, bukan berarti kita ngelakuin sesuatu yang penting beda aja gitu sama yang lain. Kita tetap harus pikir risikonya apa gitu, impactnya segede apa dan sebagainya. Jadi penting buat kita mikir kalkulasi risikonya seperti apa sih. Step kelima yang menurut saya yang paling penting itu adalah embrace kalau semua hal itu adalah bagian dari pembelajaran, gak ada kata gagalnya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngelakuin sesuatu terus kita ngerasa kayak gagal nih, terus kayak oh kita takutnya diomongin orang segala macam gitu, mungkin kita harus ngomong dulu ke diri sendiri, itu bagian dari saya belajar loh, bukan berarti saya gagal gitu, tapi saya lagi belajar, ongkos lesnya lah gitu kasarnya. Jadi mungkin challenge-nya kalau misalnya teman-teman mengalami kegagalan, bikin sebuah Google Docs gitu, isiin kayak postmortem analysis gitu, apa sih yang bisa saya pelajari dari ini yang saya jangan ulangi ke depannya, apa sih yang bakal terjadi kalau kita implementasikan berani dibenci ke kehidupan kita. Yang pertama pasti kita ngerasa nggak nyaman, orang-orang mungkin kayak mempertanyakan kenapa kita kayak gini gitu, kenapa kita beda gitu, kenapa kita ngerasa kita perlu lakuin hal yang beda aja gitu, kenapa kita nggak terima norma yang sudah ada aja. Tapi rasa nggak nyaman ini biasanya bagian dari kita tumbuh karena kita berusaha mempertanyakan siapa kita dan apa yang kita pengen capai. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak oh saya terkungkung dengan sebuah environment yang mungkin nggak mendukung, teman-teman mungkin perlu berani buat say no gitu, berani buat dibenci sama orang-orang atau teman-teman tahu teman-teman ada di jalan yang tepat. Kalau kita ngomongin karir, berani dibenci itu lumayan kontroversial sih, karena banyak orang-orang yang strateginya adalah menjadi orang yang paling disukai di semua terutama yang atas-atas lah, disukai bos. Tapi menurut saya tuh ini nggak bagus di jangka panjang karena pasti orangnya burn out kalau emang itu bukan personality dia. Dan menurut saya setiap orang harus punya prinsip sih dalam ngerjain apa yang dia kerjain gitu, bukan berarti semua hal di okein gitu, karena eventually dia bakal kehilangan siapa dirinya dan jadinya nggak bisa ngelakuin sesuatu yang inovatif. Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya ABS nih yang Bapak senang, semuanya diiyain. Kalau misalnya strategi yang dikerjain itu bener, yang diiyain. Tapi kalau misalnya salah, terus misalnya kayak kasusnya Nokia di mana semua karyawannya bilang kalau dia bisa fokus ke smartphone biasa aja, nggak perlu fokus ke smartphone yang touchscreen. Semua karyawannya ABS semuanya, Bapak senang, iya doang. Akhirnya dikalahkan sama iPhone, akhirnya dikalahkan sama BlackBerry pada zamannya. Karena kultur kayak gitu tuh nggak memunculkan inovasi gitu. Jadi berani dibenci, berani tidak disukai orang lain itu bisa jadi superpower buat teman-teman, yang bikin teman-teman beda sama orang lain, yang bisa membuat teman-teman mungkin ada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya karena lebih punya opini terhadap satu hal. Jadi coba pikirin apa satu hal, satu langkah yang bisa bikin teman-teman berani untuk dibenci. Misalnya kayak dalam lingkungan teman-teman kerja, nggak semua orang on time gitu. Teman-teman kalau misalnya on time nanti kayak dibikin kurang baik lah gitu. Teman-teman coba on time, coba lihat jadi orang yang berbeda tuh kayak gimana sih, rasanya gimana gitu. Jadi kurang lebih itu recapnya adalah berani dibenci atau the courage to be disliked itu membebaskan kita dari ekspektasi dari orang lain terhadap kita, yang bikin kita bisa lebih ekspresif. Caranya dengan mengembrace keunikan diri sendiri, redefine sukses teman-teman tuh apa per masing-masing orang, dan ambil resiko yang terkalkulasi. Jadi gimana caranya maju mau mencoba konsep ini? Start small aja, identifikasi hal-hal kecil yang mungkin tadi saya contohnya kayak orang lain misalnya telat semua, teman-teman yang on time gitu. Identifikasi hal kecil yang teman-teman bisa lakuin yang teman-teman ngerasa kayak ini saya nggak harus ngikutin ini kok, kenapa orang-orang kayak gini semua ya. Itu bakal kayak makin lama bergulir bikin teman-teman ngerasa kalau oh value yang saya punya ini harusnya bisa dipupuk dengan lebih baik loh. Kurang lebih itu. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, ngerasa punya value dari video ini, minta tolong subscribe dan komen apa yang paling disukai di video ini. Saya bakal balas semua komen. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.